Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Dipa Kasadi yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan fasilitas form ya. Penggunaan fasilitas form atau objek form di dalam desain web. Objek form di dalam desain web ini dapat digunakan untuk menambahkan formulir atau membuat formulir elektronik di dalam suatu website. Formulir elektronik di sini untuk mengisikan data-data sesuai kebutuhannya ya. Misalkan formulir registrasi untuk member suatu komunitas, kemudian bisa juga form login ya, formulir untuk login, kemudian bisa juga formulir untuk polling ya, polling pendapat. Nah, itu bisa menggunakan objek-objek form yang ada di dalam Dreamweaver ya. Baik, sebagai contoh di sini saya sudah punya satu website yang misalkan di sini adalah website Autoride. Nah, di dalam website Autoride ini isinya tentang mobil misalkan ya. Jadi ada menu home ini tampilannya ini ya. Classic sport car ya, Classic Sport Car Encyclopedia ya. Nah ini ya, banyak ya. Nah, kemudian ada juga tentang about. Nah, about di sini isinya macam-macam. Ada event ya, about Autoride ya, ini eventnya apa saja, kemudian projectnya apa, kemudian komunitasnya apa. Nah, ini di dalam menu about ya. Nah, nanti kalau kita masuk ke community, maka nanti di sini ada form registrasi komunitas Autoride ya. Nama usernya, emailnya, kemudian gendernya, pendidikan. Nah, ini yang disebut dengan form object ya. Jadi kalau kita ingin membuat seperti ini di dalam suatu website, maka kita bisa menggunakan objek-objek yang ada di dalam form. Nah, itu untuk materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, di dalam mata kuliah desain web. Nah, itu untuk pembahasannya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Selamat menyaksikan. Nah, di dalam membuat form objek dengan menggunakan Dreamweaver Adobe CS6 ya, Adobe Dreamweaver CS6. Di sini nanti yang pertama perlu kita siapkan dokumen HTML-nya dulu ya. Dokumen HTML baru, kemudian kita pindah ke desain. Ya. Kita pindah ke desain, kemudian setelah kita pindah ke desain, yang berikutnya tinggal kita tentukan ya, objeknya apa. Nah, di dalam menentukan objeknya di sini nanti kita tinggal pilih menu insert. Menu insert, kemudian ada form ya. Nah, ini nanti ada objek-objek form yang bisa dimasukkan ke dalam dokumen HTML-nya ya. Jadi yang pertama di sini ada form ya. Form itu untuk membentuk satu area supaya bisa diproses ya. Itu nanti. Kemudian ada tag field, tag area, button, dan lain sebagainya ya. Ini adalah objek-objek yang sering digunakan di dalam pembuatan website ya. Tag field ini kotak isian berupa tag ya. Contohnya tadi adalah ini ya, ini tag field ya. Nah, ini tag field ya. Sedangkan tag area ini sama dengan tag field, cuma ya, cuma di dalam pengaturannya itu lebih dari satu garis. Contohnya seperti komentar. Ya, memberikan komentar itu kita bisa mengisikan tag banyak baris ya. Bisa 5, bisa 3, bisa macam-macam lah ya. Kalau tag field itu cuma satu, contohnya seperti nama user, alamat email ya, nggak perlu panjang-panjang ya. Nah, itu di dalam pengaturannya. Kemudian ada lagi yang seperti ini bentuknya bulat-bulat, pilihannya cuma satu ya. Nah, ini dinamakan dengan radio button ya. Dinamakan dengan radio button. Kemudian yang ini bentuknya kotak-kotak lebih dari satu, itu dinamakan dengan checkbox ya. Kotak-kotak ini checkbox
ya. Ini radio button, ya. Ini tag field, kemudian ini button, ya. Tombol untuk menyetujui pengisian atau membatalkan pengisian, ya. Gitu. Atau mengosongkan pengisian untuk diisi ulang, ya, reset. Nah, ini di dalam objek-objeknya ya. Memasukkannya dari sini tadi, dari menu insert, form, kemudian ada tag field, tag area, button, button contohnya submit dan reset tadi, kemudian ada checkbox, checkbox contohnya hobi, ya, kemudian radio button contohnya gender, ya. Kemudian ada select list or menu. Nah, ini tidak ada contohnya ya, nanti saya tunjukkan. Select list or menu di sini dapat digunakan untuk menentukan bentuk pilihan multiple, ya. Jadi hampir sama dengan checkbox, cuma kalau ini dalam satu tombol atau dalam satu kotak, ya, gitu. Baik, nanti kita coba saja. Jadi kalau kita pengen membuat formulir elektronik, yang pertama tentunya harus disiapkan judulnya dulu ya, judul untuk formulir isiannya misalkan ya, entah itu formulir member ya, keanggotaan ya, kemudian pendaftaran. Jadi daftar dulu nanti bisa jadi anggota ya, diseleksi kemudian bisa jadi anggota misalkan ya ini. Kemudian contohnya nih, contohnya misalkan saja keanggotaan, pendaftaran, login ya, login, kemudian formulir polling ya, gitu. Nah ini untuk contoh ya. Jadi misalkan formulir registrasi member, formulir pendaftaran, formulir registrasi member ya. Kemudian kalau enggak formulir login ya. Kemudian kalau enggak formulir polling tentang apa misalkan. Nah itu bisa diatur ya. Nah kalau sudah kita masukkan judulnya, judul untuk formulirnya, yang berikutnya adalah judul untuk judul untuk objek formnya ya, judul untuk objek formnya. Jadi misalkan yang pertama nama lengkap, ya. Ini judulnya dulu, ya, karena nggak bisa langsung diisikan dari menu insert objek, misalkan. Ya. Langsung saya pilih insert, kemudian form, kemudian saya lebih tag field, nggak bisa. Nanti akan muncul. Ya, jadi misalnya di sini saya beri nama, ID-nya adalah nama user. Ya. Kemudian di sini labelnya nama user. Nah, ya, oke. Now, yang terjadi apa? Nah, seperti ini, ya. Labelnya menjadi satu dengan form. Jadi kita nggak bisa memberi jarak dari pengaturannya, ya. Bisa nih. Jadi di dalam membuat form itu sebaiknya kita pisahkan antara label dan formnya. Jadi labelnya kita beri nama, kita ketik sendiri ya, misalkan nama user. Nah ini lebih bebas, ya, lebih bebas. Insert, kemudian form, kemudian tag field. ID-nya saja dibuat ya, nama user. Oke, no, maka muncul. Nah ini. Kemudian yang berikutnya email ya, email. Kedua. Nah ini. Loh, kok nggak bisa rapi? Ya nggak bisa, karena defaultnya pengaturan di dalam dokumen HTML itu cuma satu spasi ya jaraknya ya. Nah ini cuma satu spasi jaraknya, ya. Jadi ditambah lagi nggak mau, di tab pun nggak mau, ya. Itu sudah default dari HTML-nya. Nah berarti nanti mancang-mancang ya. Terus bagaimana kalau pengen ini itu
dibuat rapi ya, dibuat rapi. Nah, sebelum kita mengisikan objek formnya atau menambahkan objek formnya, di sini nanti kita tinggal tempatkan di dalam tabel. Ya, tabelnya menyesuaikan. Kalau defaultnya atau standarnya umumnya itu adalah barisnya banyak, sesuai formnya misalkan aja 7 ya. Kemudian kolomnya ini 3 ya. Lebarnya fleksibel, menyesuaikan ya. Jadi misalkan di sini saya berikan lebar 800 saja lah. Atau 600 ya, 600 saja. Silakan ya. Tanpa border ya. Padding spacingnya ada ya, paddingnya 5, spacingnya 5 misalnya. Oke. Nah, ini jaraknya. Ini jarak spacing 5 ya. Kemudian jarak padding 5 di dalam sel ya, padding ini di dalam sel. Di dalam sininya ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah ini jelas untuk judul, jadi kita ketikkan nama lengkap, nama lengkap ya, nama lengkap, kemudian email, kemudian alamat tinggal, misalkan. Atau kota tinggal aja lah ya, alamat biasanya kota, kemudian gender, kemudian interesting misalkan ya, ketertarikannya siapa ya, apakah mobil klasik atau mobil sport. Ini kalau konteksnya mobil ya, kalau konteksnya dalam bidang IT apakah programmer, desainer, akunting ya, nah itu bisa diatur di sini ya, interesting. Kemudian ada lagi nggak misalkan gender sudah, interesting ini banyak ya, kemudian hobi ya, hobi ya, atau belajar lah. Nah, hobi ya. Kegemarannya apa, ketertarikan dengan kegemaran beda ya, itu. Nah, nanti yang hobi ini kita coba tentukan bentuknya list ya, sedangkan interesting nanti bentuknya text box, gender ini radio button, kota apa ya kota enaknya ya, tag field aja lah ya, tag field. Kemudian ada lagi nggak yang bisa dibuat dalam bentuk pilihan, provinsi aja ya, tambah ya, ini dipindah. Atau lainnya apa ya, udah gini aja lah ya. Oke, gini aja, nanti ini kita buat ini tag field, kemudian ini nanti ini komen ya, pesan dan kesan. Nah, ini tag area ya, jelas. Tambah lagi untuk button ya, ini button. Oke, kalau sudah ini digeser ya, disesuaikan dengan yang terpanjang ya, kemudian ini juga digeser karena yang kedua ini biasanya untuk titik 2 ya. Nah, ini titik 2 biar rapi, ini dibuatkan sendiri ya, ini ya. Oh, nggak bisa, harus satu-satu. Nah, dibuatkan sendiri ya kolomnya ya, di blok kalau mau diatur lebih baik ya, lebih jelas, tebal ya. Nah, ini baru area form ya, ini tag field, insert form, tag field ya, ID-nya apa, nama user. Oke, Dino ya, ini untuk menambahkan tag form itu nanti untuk proses lebih lanjut ya. Nah, sementara ini diabaikan dulu ya, tag formnya ini diabaikan dulu, kita no ya. Nah, setelah di no, di sini nanti akan muncul satu tag field dengan lebar default seperti ini ya.
Ini kurang lebihnya 25 karakter saja bisa diisikan ya. Jadi A sampai Z saja sudah selesai, sudah penuh ya. Nah, kalau misalkan kita pengen menambah tampilannya ini supaya lebih lebar ya. Jadi supaya kalau namanya panjang ini terlihat semua. Nah, di sini nanti setelah kita oke, maka nanti yang berikutnya bisa kita tentukan untuk ininya ya. Jadi diklik dulu nih. Tag field-nya ini diklik dulu nih. Nah, jadi setelah di oke ini nanti diklik, klik lagi ya. Sampai menunya berubah. Karena defaultnya tadi setelah kita buat itu tidak seperti ini ya, defaultnya seperti ini menunya ya. Jadi kita klik lagi, nah sampai muncul property tag field ya. Nah, nanti property tag field di sini nanti kita bisa tentukan di dalam karakter width itu dengan jumlah banyaknya ya, panjangnya. Jadi misalkan nama user ini paling panjang 100 ya, ini diketik aja 100 karakter ya. Nah, ini 100 karakter. Karena lebarnya itu cuma 600 pixel, maka 100 karakter tidak support di dalam tabelnya. Wah, oke, 75 aja, nggak apa-apa ya. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi bagaimana kita pengen menampilkan objeknya. Atau tabelnya aja lah yang dilebarkan, saya ubah jadi 700 pixel. Ya. Ini nggak apa-apa diubah 700. Ya. Jadi dengan lebar 75 ini masih ada sisa. Ya. Ini masih tampil semua. Kalau gitu 80 aja lah, nggak apa-apa. Ya, silahkan. Ya, kemudian alamat email di sini bersifat rahasia misalkan ya, bersifat rahasia alamat emailnya. Nah, karena alamat email ini bersifat rahasia, maka kita bisa masukkan tagnya. Untuk pengisian alamat email ini kita isikan email. Ya. Kalau sudah DP, ya no, nanti di sini masih seperti ini ya. Kita lihat, diklik aja, klik lagi. Nah, karakter width-nya 83. Nah, cuma karena rahasia, ya, karena rahasia di sini tidak kita tentukan berupa single tag. Type-nya ya. Type-nya ini tidak single tag, tapi berupa password. Nih, ya. Jadi password itu untuk menyamarkan pengisian. Nah, ini kita coba aja save all. Ya, saya simpan di mana ya? Di my dokumen aja lah. Jangan jadi satu dengan ini. Ya. Untitled 3 ya. Nah, save. Kemudian kita coba lihat di dalam browsernya. Nah, ini ya. Ini yang tidak apa namanya tadi? Tidak rahasia ya, tidak rahasia. Nah, kelihatan hurufnya ya. Ini yang rahasia. Nah, nggak kelihatan hurufnya ya. Nah, itu di dalam pengaturan pengisian ya. Pengisian untuk objek ya. Nah, ini kok masih kayak gini ya, bisa kita ubah ya. Kita pastikan saja bahwa ini nanti tercover semua ya. Berarti ini kita perlebar, ini kita full ya, kita full, ini kita full kan juga ya. Kalau sudah kita simpan lagi, kita lihat hasilnya di kolom. Oh, ini 70-80 ini berarti terlalu lebar itu. Walaupun di dalam monitor ini kelihatan masih oke, tapi sebenarnya itu terlalu lebar. Sampai aja 70. Nah, ini juga sama 70 pixel karena ada space-nya ya, ada space-nya ini. Ini pengaruh nih, space-space. Baik, kita coba lihat save all, kemudian kita tampilkan aja ya, oke. Nah, 70 aja cukup ya saya kira. Itu bukan berarti nanti tidak tersimpan ya, tersimpan semua karakternya sampai dengan 255 karakter ya. Jadi kalau ini saya ketik ini panjang nggak ada masalah, cuma yang tampil atau yang bisa terlihat itu cuma sampai ini ya. Nah, cuma sampai ini.
Jadi setelah ini kalau saya ketik angka, ya, angkanya ini nanti nggak kelihatan ya ketika saya tempatkan di paling awal. Nah, nggak kelihatan ya angkanya. Tapi sebenarnya angkanya itu ada, ya, tapi displaynya nggak bisa dilihat. Itu kalau lebarnya dibatasi, ya. Nah, itu untuk pengaturannya. Nah, ini sudah oke, ya. Sekarang kita lanjut. Yang berikutnya ada kota. Nah, kota ini bentuknya list atau menu, ya. Nah, kita masukkan aja insert, kemudian form, kemudian list or menu, ya. Select list atau menu. Nah, kota. Oke. Now, nah ini adalah bentuk menu, ya. Ini bentuk menu. Jadi saya klik lagi. Nah, ini pengaturannya bentuknya menu, ya. Nah, nanti kita coba ubah list. Kalau sudah kita klik list value, ini untuk mengisikan nama-nama kotanya. Misalkan ya. Yang pertama apa nih? Ini kita coba di sekitaran Salatiga atau di sekitaran Semarang aja ya, di sekitaran Semarang aja berarti sampai Solo, Jogja, kemudian atau nggak sampai Jogja lah ya. Nah, ini bisa kita buat Semarang, ya, plus, ya, kemudian Solo, ya, Salatiga, plus lagi, kemudian Surakarta, plus lagi, kemudian Demak, plus lagi, Kudus, ya, plus lagi, ke selatannya tadi sudah ya, ke baratnya ya, ke baratnya itu Semarang dekat dengan Kendal, ya, plus kemudian Pekalongan, nah ini aja ya, misalkan, dah ya, ke barat, timur, selatan udah ya, tenggara belum ya, seperti Kebumen dan lain-lain, nah nggak usah lah misalkan dah. Nah, ini aja. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya gender. Nah, gender ini radio button, ya. Radio button sama, jadi tinggal pilih menu insert, form, kemudian radio button. Nanti radio button itu munculnya cuma gender, ya. Cuma bulutan aja, ya. Nah, kayak gini aja, ya. User nggak akan tahu ini menentukan gender, ya. Sehingga perlu diberi keterangan di sampingnya. Jadi setelah kita buat, nanti diklik di huruf sampingnya, ya. Diklik di sampingnya, kita ketikkan apa yang akan diisikan di sini itu apa sebenarnya. Jadi misalkan mail. Oh, berarti ini untuk memilih kalau saya male, ya, gendernya. Kalau saya pria, ya. Ya, tentunya gender nggak bisa pilih dua, pria dan wanita nggak bisa, ya. Pria atau wanita, ya. Makanya pakai radio button. Ya. Kemudian passing. Kalau mau dibagi bisa nggak? Bisa. Di split ya, tabelnya di split. Jadi diklik di sini nanti di split. Nah, dua kolom, ya. Nah, ini digeser. Klik, kemudian insert, form, radio button lagi, gentleman. Tadi keliru ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita ubah. Nah, ini diketik female atau wanita. Ya. Nah, ini untuk pengaturan. Kalau ada yang keliru ya ini tinggal diklik, ya diklik. Nanti diketik aja ini namanya. Nah, gen male. Ya. Kemudian ini gen female. Ya.
Nah, gen female dan gen male ini masuk dalam kelompok apa? Kelompok gender. Nah, berarti di sini radio buttonnya ini bisa diketik gender. Ya, diklik juga ini yang female, diubah radio buttonnya menjadi gender. Besar kecil nggak ada masalah ya. Hurufnya besar kecil nggak ada masalah. Ya. Nah, ini untuk radio button. Ketertarikan checkbox. Nah, berarti kita tinggal buat insert from checkbox. Ya. Nah, ID-nya yang pertama apa nih? Sport car. Misalkan ini mobil ya. Sport car. Sport aja lah. Ya. Kemudian di oke. No, nah ini diketik. Ya. Sport car. Ada berapa kategori? 3 misalkan ya. 3. Nah, ini tinggal kita atur aja di split 3 ya. Kolom 3. Nah, yang kedua ini nanti kita atur. Ya, misalkan saja atau 4 lah. Ini splitnya 4 aja ya. Nanti biar gampang bagi. Misalnya atasnya 2, keliru tadi saya. Nah, ini 4 biar gampang baginya ya. Ya. Kalau sudah, ini nanti dijadikan satu sama aja ya. Enggak lupa. Ya, yang berikutnya, yang kedua, ini kita atur ya. Insert, kemudian form checkbox. Nanti untuk estetis tampilannya kita atur lagi ya. Yang berikutnya adalah exotic car. Ya. Oke. Now, ya diklik, kasih nama exotic car. Ya. Nah, yang ketiga, nanti kita beri nama tuner car ya, misalkan ya. Insert checkbox tuner. Tuner ya. Nah, mau ini kita kasih nama tuner car. Akan ya. Dah. Nah, kalau sudah karena ini tidak ada tidak baik ya tampilannya, ini kita hapus dulu. Kita cut ya, di cut, dipotong aja. Kemudian ini kita split lagi 3 ya, biar sama. Split lagi 3. 1 2 2 1 2 3 4. Nah, ini 3 ya. Kolom. Oke. Nah, ini kita split 3 udah. Kemudian kalau sudah, ini kita sekarang tinggal sesuaikan. Jadi yang 2 ini masuk pria ya. Jadi seleksi aja, kemudian di merge. Yang 2 masuk wanita. Hadir ya. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita paste. Ya, sudah ya. Kemudian ini kita ubah lagi nih. Ini keliru awalnya ya, keliru awalnya. Atau saya ulang aja lah biar gampang ya. Saya ulang aja biar gampang. Jadi nanti pada saat membuat ini ya. Nah, ini saya merge dulu ya. Pada saat membuat ini nanti kita bagi 2 dulu ya. Harusnya dibagi 2 dulu. Split 2 biar enggak kesulitan ya. Baru ini nanti dibagi 2 lagi. Split 2 kolom. Ini split 2 kolom. Nah, ya. Nanti pembagiannya pas nih. Ya. Nah, ini lebih pas atau lebih tepat ketika kita karena paste betul dari satu cell.
Emang sekarang berapa tadi? Nah ini ya, ini tinggal di cut, Ctrl X, masukkan sini, kemudian di Ctrl X ya, di cut ya, kemudian di cut lagi, Ctrl X, masukkan sini. Nah, ya. Nah nanti menyesuaikan. Yang ini mau di split lagi boleh ya. Split 2 misalkan. Kok katanya katuan nih, split 2. Nah, ini nanti mau pindahkan ke sini. Ini enggak apa-apa. Ctrl X, Ctrl V. Intinya bagaimana lah dibuat supaya tampilannya ini enggak terlalu apa ya, enggak terlalu wagu lah ya. Estetisnya ada ya, dipandang enak lah tampilannya. Ini mau digabungkan juga nggak apa-apa, di blok aja nih, di blok kemudian di merger. Nah ini udah otomatis jadi. Ya. Nah itu di dalam pengaturan yang radio baterai checkbox ya, checkbox, checkbox, checkbox. Ya, sama ini nanti ada namanya di masing-masingnya, podcast, exotic, ya, kemudian tuner. Nah ini di dalam pengaturan. Ya, hobi. Nah hobi ini banyak bentuknya. Kalau tadi ini menu, sekarang list ya, insert, form, kemudian select list or menu, ya, hobi, oke. Kemudian di sini kita mau ganti ya, ini diklik, klik lagi, ganti list. Listnya berapa nih? Baiknya 5. Nah, isinya apa aja di list value ya? Hobinya yang pertama ada traveling, kemudian membaca, musik, ya, kemudian film, nonton. Nah ini misalkan mau diganti dengerin musik ya silakan, bahasanya dibuat yang mudah aja nggak apa-apa ya. Dengerin musik ya, kemudian tambah lagi yang religius misalkan ya, yang religius ini ada pengajian misalkan ya, atau ibadah. Kemudian ada lagi yang lain, nonton film ya, makan, kuliner ya, kulineran ya, bahasanya dibuat bahasa contoh. Terus apa lagi misalkan traveling, dengan musik, nonton film, latihan berbeda, kulineran, kemudian pub ya, olahraga. Nah, kemudian hanging, up, ya, jalan-jalan. Jalan-jalan dengan traveling beda ya. Jalan-jalan ini biasanya kota-kota, kalau traveling lebih bebas. Ya. Kemudian wisata tour, ya, touring ke laut, kan. Dah banyak ini ya. Oke. Nah nanti yang ditampilkan ini cuma 5. Walaupun isinya banyak, tapi yang ditampilkan di sini nanti cuma 5. Kenapa? Karena di sini height-nya 5. Kalau ini height-nya 1/3, yang ditampilkan 3. Ya. Itu. Ya, diklik aja untuk mengatur ya,
baik itu kontennya ataupun bagaimana lah ya, apanya itu tinggal diatur di sini. Dah, pesan dan kesan pakainya tag area ya. Insert, home, tag area, namanya komen. No, ya. Klik lagi, lebarnya ditentukan misalkan tadi 70 ya. 70. Oke. 65 aja. Ya. Nah, kemudian yang ini untuk tombol. Ini nggak kepakai nih ya. Lalu dihapus. Nah, ini untuk tombol. Ya. Tombol tinggal diklik di sini. Insert form button. ID-nya oke. Ya. Tipenya submit. Ya. Kemudian yang berikutnya insert lagi. Form button ID-nya batal. Ya. No. Tipenya reset. Tulisannya cancel. Ya. Nah, ini di sini ya. Value-nya ini untuk menentukan tag-nya yang terlihat. Ini untuk tipe button-nya, kirim atau batal. Ya. Kalau selain itu, ya nggak ada. Ya, nanti selain itu belajar pemrograman. Ya. Nah, ini untuk formulir. Ya, set all. Nah, kita coba lihat di dalam browser. Nah, ini untuk kota ya. Nah, ini menu. Menu itu drop down. Jadi kalau diklik nanti akan muncul ke bawahnya ya, pilihan-pilihan di bawahnya. Jakarta, Ria, wanita ya. Saya seneng ini spot sama pilot. Hobi saya traveling. Kemudian pesannya ya oke. Sayang eventnya kurang. Nah, misalkan ya. Nama lengkap. Ya, email. Ya. Nah, ini di dalam pengaturan. Submit. Tidak dijalankan proses kirimnya ya. Loh, kenapa nggak dijalankan? Ya, ini belum punya perintah. Mau dikirim kemana? Nggak tahu. Nggak jelas. Kalau cancelnya bisa, cancel. Ya. Ini nanti bisa diatur untuk membatalkan pengisian. Mereset lagi. Ya. Ini keliru, cancel. Nggak jadi dikirim. Nah, ini untuk pengaturan pembuatan form di dalam dokumen HTML. Ya. Sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam webnya, contohnya seperti ini. Di dalam web authorite, home-nya itu berisikan seperti ini. Kemudian untuk community ini berisikan form-form pengisian untuk registrasi komunitas authorite. Ya. Resep, nah, hilang ya. Ya, keliru batal. Resep. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan formulir elektronik di dalam dokumen HTML menggunakan Dreamweaver CS6. Gitu, ya. Baik, itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada kesempatan hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan dalam kuliah online desain web di Universitas Tekkom.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Andi Prakasa undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi di lain. Terima kasih.